Pemirsa, kuasa hukum mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, berencana menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Hal tersebut dilakukan karena dipicu pernyataan Ibtu Rudiana pada Selasa pekan lalu yang bersedia untuk disumpah pocong terkait isu Eki mengenai anaknya yang dianggap masih hidup oleh sebagian pihak. Selamat sore semua rekan-rekan media. Ibtu Rudiana, ayah mendiang Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, masih menjadi perbincangan publik terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat. Saat Rudiana menggelar konferensi pers bersama kuasa hukum kondang Hotman Paris Hutapea di Keraton Kacirebonan Selasa 30 Juli lalu, ia mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya siap melakukan sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran terkait isu yang menyebut bahwa Eki, anaknya, masih hidup. Hal tersebut diungkap saat ia ditanyai kesaksiannya oleh Hotman Paris. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egi masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, saya sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Maus loh. Mal terbalik nanti. Tuduhan itu tidak benar berarti, Bang? Itu tidak benar. Menanggapi kesediaan Rudiana untuk disumpah pocong, kuasa hukum mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, Titin Prialianti, mengatakan bahwa Saka Tatal juga akan melakukan sumpah pocong terkait mengalami penyiksaan saat pemeriksaan kasus pembunuhan Vina Eki, termasuk juga bersumpah tidak terlibat dalam kasus tersebut. Pihak kuasa hukum Saka Tatal pun menantang Rudiana untuk melakukan sumpah pocong terkait penganiayaan dan dugaan adanya rekayasa dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menyebabkan 8 terpidana harus menjalani hukuman penjara. Nah, kita mensamakan persepsi sumpah kosongnya. Saka akan meyakinkan dia dianiaya pada saat di Polres Cirebon Kota. Dia tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan, dan ini rekayasa. Jadi Pak Rudiana juga sumpah pocongnya materinya disamakan. Kita juga tidak pernah mengingkari, ya kita juga meyakini Eki itu anaknya. Itulah sebabnya dia melakukan upaya penangkapan sendiri tanpa dilalui dengan surat. Anggotanya pula yang melakukan penganiayaan. Nah, sumpah pocongnya di situ, betul tidak? Sumpah pocong tersebut rencananya akan dilakukan pada hari Jumat mendatang. Bahkan, tim kuasa hukum Saka Tatal pun akan mengupayakan masjid yang akan dijadikan lokasi sumpah pocong. Pihak Saka Tatal pun sudah menyurati pihak Rudiana melalui kuasa hukumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, rencananya akan melakukan sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran bahwa dirinya benar-benar mengalami penyiksaan dalam proses pemeriksaan kasus pembunuhan Vina Eki. Ia juga akan bersumpah bahwa tidak terlibat dalam kasus tersebut. Sudah bergabung bersama kami pemirsa kuasa hukum Saka Tatal, Ibu Titin Prialianti. Ibu Titin, ini benar ya, apa yang mendorong Saka Tatal bersedia untuk melakukan sumpah pocong? Terinspirasikah dari Ibtu Rudiana yang beberapa waktu lalu melakukan konferensi pers? Ya Mbak, kami dari tim kuasa hukum sudah mempersiapkan rencana sumpah pocong yang akan dilaksanakan pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Jadi sumpah pocong itu materinya Saka Tatal telah dianiaya dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Nah, Bapak Rudiana seharusnya menyangkal dia tidak melakukan penganiayaan bersama anggotanya dan tidak merekayasa perkara ini. Jadi dua-duanya harus hadir.
Jadi bukan pada materi Bapak Rudiana mengakui itu anaknya. Karena kami juga kuasa hukum tidak pernah menyaksikan bahwa Eki itu memang anaknya. Kami meyakini itu. Jadi sumpah pocongnya pada materi penganiayaan dan rekayasa perkaranya. Begitu. Bu Titin, tapi kan materinya berbeda Bu antara Pak Rudiana dan juga pihak Saka Tatal. Rudiana juga merasa siap dengan materinya sumpah pocong, menunjukkan keberanian dari pihak Rudiana. Bagaimana Bu Titin melihatnya? Bagaimana Mas? Ini bunyinya banyak banget, nggak jelas. Baik, Bu Titin, dari pihak Rudiana dengan materi yang berbeda, seperti yang Ibu tadi katakan. Ia juga mau Bu sumpah pocong. Apakah harus sama materinya dengan yang diucapkan oleh Saka Tatal, Bu Titin? Kalau saya sih yang penting pada materinya Mas. Materinya adanya penganiayaan dan Saka Tatal dipaksa untuk mengakui seolah dia pelaku pembunuhan. Nah, oke. Nah, ini sudah disampaikankah soal opsi ini kepada kuasa hukum yang bersangkutan dan bagaimana responnya? Atau baru Ibu mengatakan kepada awak media saja? Kalau tim kuasa hukum Jakarta sudah mengirimkan Mbak kepada kuasa hukum Bapak Rudiana. Responnya bagaimana Apakah Ibu? direspon atau tidak? Saya belum mendapat informasinya. Tetapi kemarin pada pertemuan di satu tempat, Pak Pitra kayaknya selaku kuasa hukum Rudiana seperti keberatan. Padahal Pak Rudiana sendiri pernah menyatakan berani sumpah pocong. Tapi materinya ya Mbak, materinya terjadinya penganiayaan dan rekayasa kasus sehingga dianggap telah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Bu Titin, kalau memang sudah disampaikan tapi yang bersangkutan keberatan, apakah Saka Tatal tetap akan sumpah pocong Ibu? Kita kan menghadirkan dua-duanya. Kalau Pak Rudiana keberatan berarti dia tidak konsekuen dengan ucapannya. Kapan mau dilakukan sumpah pocongnya Ibu untuk rencananya Saka Tatal sendiri? Kan harapannya bisa dua-duanya nih, kuasa hukum, bahwa Pak Rudiana kemudian Saka Tatal juga bersumpah pocong. Kami sudah memilih tempatnya, yaitu di Padepokan Amparan Jati Plumbon. Nah, secara teknis saya akan sore ini juga akan mendatangi Padepokan tersebut dan akan menanyakan bagaimana prosesnya. Baik, Bu Titin, tapi seperti ini Bu, istilah sumpah pocong ini kan dalam dunia hukum positif kita tidak dikenal sama sekali. Kenapa dari pihak kuasa hukum yang kami paham sama-sama mengerti Bu, mengenai aturan, mengenai hukuman, dan juga proses persidangan. Kenapa harus konteksnya sumpah pocong Bu? Karena begini Mas, kami sekala kuasa hukum kan memang sudah pernah menghadirkan di sidang PK. Termasuk kesaksian Aldi yang menyatakan dia mengalami penganiayaan yang luar biasa. Tetapi kan itu disangkal terus oleh Bapak Rudiana yang menyatakan dia hanya setelah melakukan penangkapan hanya 15 menit bersama ke-8 terpidana yang sekarang mendapat vonis. Jadi kalau itu sudah tidak diakui, walaupun itu di legal formal sidang PK, ya sudah. Kita lakukan sumpah pocong itu, kita serahkan kepada masyarakat, apakah ini bisa diterima atau tidak. Bu Titin, jadi sebenarnya dengan konsep Ibu mengajukan sumpah pocong ini, Ibu tidak percaya dengan peradilan yang ada di Indonesia, Ibu? Kan sebetulnya perkara ini sudah beberapa bulan, Mbak. Kami juga sudah melakukan berbagai upaya, misalnya melakukan pelaporan ke Polres Cirebon Kota gitu, mengenai pengaduan keterangan palsu, tetapi kan sempat ditolak. Kemudian juga kami pernah melakukan pelaporan mengenai tindakan Bapak Rudiana ke Mabes, tetapi juga ditolak. Akhirnya ya karena saya meyakini dan tim bahwa Saka Tatal dan 7 terpidana tidak pernah terlibat dalam pemerkosaan dan pembunuhan, kemudian juga tetap tidak diakui oleh Bapak Rudiana, ya jalan satu-satunya ya sumpah pocong gitu. Karena memang mohon maaf kami juga belum menerima informasi apapun mengenai
apa yang kami laporkan dan Bapak Rudiana tetap dianggap tidak menyalahi kode etik sebagai anggota kepolisian. Baik. Terima kasih banyak Ibu Titin, selaku kuasa hukum dari pihak Saka Tatal sudah bergabung di Kabar Petang. Begitu Mbak.